Oke, kita balik lagi di sesi kedua ini ya. Setelah tadi pembicaraan kita seru sekali ya, dari Bapak Aseng tuh merantau ke Taiwan, sampailah pulang, sampailah bangun usaha, sampailah dihianati kawan, akhirnya bangkit lagi. Nah kan, dan punya impian ingin bangun perumahan yang the best yang belum pernah ada di Pontianak. Nah ngomong-ngomong udah bangun nih Pak ya. Bapak bangun tuh udah berapa kompleks sih Pak di Pontianak nih Pak? Kalau untuk sendiri ini yang pertama. Ini yang pertama Pak ya. Nah, yang kedua ada lagi dibangun di Jalan Aloe Vera ya Pak. Nah, selama Bapak sendiri ini bangun klaster gitu Pak, kendala yang paling berat yang pernah Bapak hadapi itu apa sih Pak sebenarnya? Keuangan sih. Keuangan. Kenapa Pak keuangan? Karena kita bangun rumah mewah. Tapi puji Tuhan sampai detik ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena Bapak yakin ya, pasti ada pasarnya Pak ya. Pasti ada orang yang pengen beli rumah mewah ini gitu Pak ya. Karena Itu. Tuhan baik. Oh. Ya. Jadi saya bangun rumah impian ini memang sudah lama saya impikan dan terwujud kan, sudah terwujud dan teman-teman bisa lihat udah berapa banyak yang udah terjual juga, sisanya tinggal berapa. Itu memang saya sudah rencanakan lama. Rencana lama untuk membangun satu kawasan yang terbaik. Nah, di dalamnya mungkin bahan-bahannya dan kawasan ini jaga oleh security, outsourcing dari ada nanti ke depan juga kita MOU dengan kepolisian juga ya untuk menjaga lah 34 kakak ini sebaik mungkin gitu. Nah, bangun perumahan ini nih modal awalnya tuh Pak, kan kata Bapak tadi itu udah habis. Gimana Bapak ngumpulkan modal? Modal awal kan saya kan dapat pembagian dari waktu yang lama 6 unit. Nah, 6 unit kan kalau dihitung-hitung lah Pak, kata Bapak kan 45, tipe 45 gitu kan. Sedangkan ini yang sekarang saya berada nih di The Point nih, saya lihat ya harganya mungkin di atas dari rumah tadi gitu. Nah gimana tuh Pak? Jadi gini, pada saat itu ada teman-teman yang bantu saya juga. Makanya saya bilang teman itu adalah segalanya. Kalau bagi saya ya, itu saya. Teman itu adalah segalanya. Kedua, kalau bisa perbuatan kita, apa yang kita buat itu yang kita tunai. Nah, contoh, saya sering membantu orang kan. Iya. Itu karena juga ada sisinya dulu. Kok saya mau bantu orang gitu. Nah, karena saya itu berasal dari orang susah. Satu. Kedua, saya punya teman perempuan. Dulu, ini saya buka app saya nih. Istri saya nggak tahu. Saya punya kawan perempuan baik. Itu saya sebut kenal istri saya di Taiwan. Dia meninggal. Karena apa Pak? Penyakit. Dan tidak ada yang bantu saat itu gitu. Karena kami ini backers maksudnya itu visa kami udah lewat. Dan itu ada yang bantu tapi nggak maksimal. Jadi meninggal. Nah, waktu meninggal itu pada saat itu memang dibakar dan abunya di packing dalam ke satu toples dipulangkan. Itu benar-benar kejadian yang nggak akan bisa saya lupakan. Karena ini kali Pak ya, Bapak pengen bantu tapi nggak tahu mau bantu gimana gitu Pak ya, atau gimana Pak? Iya, Bapak tuh serasa. Iya, karena kita nggak bisa gimana juga gitu. Jadi saya juga pernah bilang sama Tuhan, kalau Engkau mengkasih saya berkat, saya akan bantu orang sesuai dengan kemampuan saya.
Nah itu. Nah, jadi kawan-kawan di Brother Story mungkin belum tahu nih ya, Pak Aseng ini sering bantu orang yang biasanya kena orang miskin atau orang susah atau orang yang kurang mampu. Biasanya tuh sakit tapi nggak tahu mau cari biaya kemana. Nah, Pak Aseng ini menggalang dana untuk si yang sakit itu, baik itu dari medsos, baik itu dari door to door atau dari yayasan. Nah, Pak Aseng inilah yang ngumpulin dana untuk bantuin saudara-saudara kita yang susahan tadi, bisa itu punya sakit gitu Pak ya. Ya. Apalagi Pak biasanya Pak? Biasa sakit keras gitu. Sakit keras. Tapi kita bukan, saya satu orang dua tangan nggak bisa bantu semuanya. Tapi minimal ya bisa Meringankan dikit lah Pak ya, meringankan beban Jadi, mereka lah ya. Saya tidak pernah mencari pasien, nggak pernah. Itu saya nggak mau. Tapi orang yang mencari saya, pas ketemu, memang mungkin jodoh, saya bantu dia. Kalau kita mau bantu orang, nggak akan mampu, bro. Nggak akan mampu. Karena kita bukan pejabat. Ada pepatah mengatakan, orang miskin tidak akan bisa menang melawan orang kaya. Iya, iya. Orang kaya tidak akan bisa melawan pejabat. Bukan menang loh ya. Tidak. Orang kaya tidak akan bisa melawan pejabat. Pejabat tidak akan bisa menang melawan Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Saya ini cuma orang biasa. Saya cuma yang bisa saya bantu, saya bantu. Itu aja, bro. Tapi Bapak rasakan apa Pak ketika udah bantu yang tadi susah itu Pak? Apa yang Bapak rasakan? Sampai Bapak tuh enggak sekali gitu saya lihat saya kan lihat tuh Pak pergerakan Bapak di Facebook ini kan saya lihat gitu kan. Sering live gitu kan, sering ini kunjungan ke ini yang sakit ini, apa yang bisa Bapak rasakan gitu sampai enggak jerak gitu, enggak kapok gitu. Saya yakin karena berbuat itu tuh nggak gampang gitu, nyari dana capek letih jiwa ini capek rasanya ingin menjerit. Jujur kita to the point aja ngomong capek, tapi saya melihat hidup kita ini cuma sementara. Jadi gini, kok saya bisa bilang hidup ini kita di dunia ini sementara? Pernah nggak bro hitung 1 tahun berapa detik? Nggak pernah saya itu sampai gitu Pak. Okay. Coba pulang hitungkan. Anggap aja kita umurnya 70 tahun hidup. Kamu tidur. Satu hari tidur berapa jam? 6 jam. 6 jam, 7 jam, 8 jam. Anggap aja lah 25 tahun. Di waktu-waktu singkat ini, apa yang sudah kamu perbuat kepada sesama dan agama kamu? Saya ini Muslim Pak. Yang apa yang Bapak bicarakan tuh ada juga saya dapat gitu. Ya. Ada yang saya dapat. Jadi tujuan hidup tuh memang betul kata Bapak. Salah satunya itu apa yang kamu bisa buat untuk orang lain gitu. Ya. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Ya. Karena kita ini manusia ini biasa penuh dengan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak mau uang. Saya juga mau uang. Bapak juga mau uang. Siapa pun mau uang. Tapi ingat, kita boleh sayang uang tapi tidak boleh mencintai. Kalau kita udah mencintai uang, ya kayak si koruptor. Gitu. Veteran aja kita ngomong. Iya. Ini gitu. Kalau kita sayang uang wajar. Saya sayang uang. Uang ikut saya sayang dia. Tapi kalau saya udah mencintai dia, berarti saya tamak. Itu maksud saya. Ya. Jadi hidup kita ini pergunakan baik-baik. Memang setiap manusia punya setiap persoalan, setiap punya masalah. Tapi masalah ini, saya nggak tahu bro, masalah kamu apa, bro nggak tahu masalah saya apa, beban kita gimana. Tapi dengan banyak berdoa, maaf ya, berzikir, saya berdoa, ya, dia pasti kasih ada satu anugerah jalan. Saya percaya itu. Ya, benar. Dengan perbuatan yang baik, pasti ada
Jangan. Ada balasannya gitu Pak ya, untuk kita Pak ya. Kita berbuat baik ke orang, ada aja nanti balasannya pun bakal baik gitu Pak ya. Ketika Ada. kita berbuat jahat, ada aja yang hal jahat juga Tapi gitu dapat gitu. ada satu hal yang mau saya garis bawahi. Nah. Berbuat baik bukan untuk mencari nama. Oh. Itu kalau berbuat baik untuk mencari nama, kamu berbuat baik 1000 kali pun kamu tidak akan mendapat berkat. Saya minta maaf sama teman-teman kalau ada yang tersinggung. Saya bisa galang dana di medsos, karena saya nggak tahu lagi mau galang dana di kemana. Kan saya bantu satu pasien kan butuh biaya yang besar. Iya. Kalau untuk saya sendiri, ya kalau 5 juta, 10 juta masih mampu saya. Kalau sampai 20, 30, 40, Iya. jujur aja, nggak akan ada yang mampu. Ya, disitulah saya galang dana. Nah, tapi bukan untuk Mencari nama itu Pak mencari ya. nama populer, enggak. Memang niat saya ikhlas bantu dia, dan saya tidak pernah minta sama donor yang sakit pasiennya apa-apa. Boleh tanya, sudah puluhan saya yang bantu, mungkin saya udah nggak tahu. Nggak pernah saya minta aneh-aneh lah, minta ini, nggak pernah. Udah bantu, udah sembuh, udah. Lu mau kena gua kena, nggak mau kena nggak apa, udah. Dan saya ikhlas. Ikhlas Pak ya. Ya. Bisa jadi Pak, doa mereka lah yang bisa bikin Bapak sekarang nih jadi seperti ini Pak. Amin. Nah, Bapak tadi kan bilang, kalau tadi saya simpulkan dari cerita-cerita Bapak tuh, tips untuk menjadi developer tuh satu, ada keyakinan. Kedua, kejujuran. Jangan menyerah, pantang menyerah. Keterbukaan. Kemudian Iman kita dan semangat kita mesti kuat. Nah, iman harus kuat sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Pak ya. Mesti kuat. Nah, dan membantu orang Pak ya tadi Pak ya. Jangan lupa ketika udah tinggi, jangan lupa sama yang di bawah mungkin Pak ya. Iya. Kesimpulan kayak gitulah Pak ya. Iya. Nah, jadi intinya menjadi seorang developer itu susah-susah gampang kali Pak ya. Apa ya? Jadi developer itu terbuka untuk semuanya. Semuanya punya kesempatan. Asal yang tadi saya sebut-sebut tadi itu kalian jalankan. Nah, insya Allah ya, kalau saya muslim insya Allah itu pasti akan sukses Pak ya. Developer pasti sukses. Pasti Kalau sukses, Pak, ya? Anda, misalnya kamu bangun satu rumah, kamu jujur sama konsumennya. Jangan ada bohong. Bahan-bahan kamu yang pakai, jangan bohong dia. Oh gitu Pak ya. Ya. Terbuka lah Pak ya gitu intinya ya, Wah, sama konsumennya. Saya jual sekian kok. Kalau perlu, ada boleh tanya konsumennya the point. Referan akan ngomong. RHB aja saya kasih tahu dia, ini RHB saya Pak. Boleh nggak saya minta harga ini, saya tambah, saya untuk ini harganya. Coba ya. Itu. Coba ya. Mau diterima gitu Pak ya dengan penjelasan Ada Bapak. juga. Ya, ada juga. Kebanyakan kan ya jujur ya Pak, kayak rumah-rumah tipe 35, 36, 45 itu kan kadang ya kita tahu sendiri modalnya gitu Pak ya, tapi kadang mereka jual alasan lokasi, mungkin alasan apa gitu kan Pak. Tapi Bapak ini jual rumah mewah, ngasih RAB pula. Tuh. Ya, Tapi karena bahan-bahan yang kita pakai kan benar-benar premium. Nah, apalagi dengan situasi COVID ini kan sekarang saat ini benar-benar semua kesusahan. Bapak nak minjam ke bank gitu Pak? Mungkin. Tidak. Kenapa Pak? Memang dari dulu kalau kita main bank, karena papa saya juga pernah merasakan di bank. Kalau udah main bank susah. Susahnya apa Pak? Itu temponya dia nggak alang-alangnya. Bank itu adalah mafia yang dilegalkan oleh pemerintah. Wow. Kenapa tuh, Pak? Kenapa alasannya seperti itu Pak? Anda meminjam uang, jatuh tempo nak mau membayar, gua sikat lu. Dia punya undang-undang sendiri. Bang. Sita lah gitu, sita aset lah Iya, minimal Pak ya. Bang, dia nggak bisa neko-neko kan? Dia nggak bisa secara kekeluargaan. Bisa nggak Bang kekeluargaan? Pernah nggak kamu dengar Bang itu kalau misalnya saya telat bayar 1 hari, kartu kredit aja lah. Iya. Saya nggak denda kamu lah, saya kasihan sama kamu. Pernah nggak?
Belum sih, selama ini belum. IMF, World Bank, semua udah wow. Tapi ada nggak Pak bank tuh nawarkan ke Bapak gitu, pinjam lah ini modal? Ada ya? Ada banyak. Banyak Pak ya? Banyak. Tapi setelah COVID ini nggak ada. Kenapa? Bang aja sendiri kesusahan. Oh iya. Iya. Oh Nah, gitu. saya bilang nih, kalau kita pinjam dengan bank, kita siap-siap. Kalau usaha kita bagus, tapi nggak tahu ya. Saya sama kawan saya salah satu pola pikirnya berbeda sih. Kalau kamu mau usaha besar, kamu mesti pinjam dengan bank. Pola pikir kawan saya sih. Tapi saya punya modal segini, ini yang saya kerjakan. Jadi beban hidup saya tuh jangan ditambah lagi. Kalau kita nggak tahu, contoh kita nggak tahu, ada nggak manusia yang tahu tiba-tiba COVID mendunia ini? Nggak ada tahu. Nggak ada tahu. Pengalaman apapun, penerawang apapun, sehebat apapun, nggak pernah kan? Tiba-tiba aja kan? Begitu juga dengan kalau kita pinjam uang dengan bank, kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Saya bisa duduk bersama dengan Bapak di sini, bisa ngomong-ngomong santai. Saya nggak tahu 3 bulan apa yang terjadi pada diri saya. 1 tahun, saya bisa lebih kaya, saya bisa lebih terpuruk. Tidak yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Dengan perbuatan kita, mungkin kita dipermudah. Berarti Bapak lebih nyaman kerja itu tanpa harus pinjam modal ke bank gitu Pak? Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Saya nggak bilang 100%. Ya. Tapi setidaknya tanpa ada pinjaman tuh kadang kita lebih fokus Pak kerja Pak ya. Enggak Pak? Iya, karena beban itu mesti kita lewatin. Dan saya kan punya grup tim saya juga. Saya bilang saya edukasi sama mereka. Kita kerja untuk keluarga. Kita kerja untuk orang yang kita sayangi. Seperti Bapak kerja untuk siapa? Untuk keluarga Pak. Sama ya. Nah, kalau pemikiran kita bertolak belakang, lain. Orang yang sudah berpikir sama, saya kerja untuk keluarga saya kerja untuk anak istri saya kerja untuk masa depan anak-anak saya. Pola mereka pikirnya lebih bagus. Jadi kerjanya lebih Five ya. Saya mau anak saya jadi dokter yang perempuan. Saya setiap malam berdoa sama Tuhan. Yang cowok ya pengusaha yang baik. Gitu. Makanya saya juga percaya karma. Saya percaya, makanya saya takut kalau yang bikinnya agak keterlaluan gitu. Takut. Oke Pak, kayaknya di lain waktu nih bisa kita gali-gali lagi lah Pak. Ini sebenarnya kita ngobrol ini jujur aja kawan-kawan, nggak ada konsep awalnya. Saya hanya pengen tahu ngobrol-ngobrol sama Pak Aseng nih, karena saya kagum dengan dengan jiwa fight dia ini, dan saya pengen tahu gimana sih jatuh bangun beliau nih hingga sampai sekarang gitu masih tetap eksis di masa COVID yang kita tahu sendiri banyak developer yang udah tumbang gitu kan, tapi Pak Aseng ini masih tetap standby dengan menjual properti yang ya masih kelas mewah ini, ibaratnya kelas mewah ini, dan berani milih kelas mewah. Nah, akhirnya tadi lah walaupun bisa dengar lah ya kenapa beliau bisa tetap bertahan sampai sekarang. Oke Pak Aseng, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah ngasih waktu ke saya untuk cerita-cerita, dan semoga cerita-cerita Bapak ini bisa menginspirasi kawan-kawan yang nonton. Ya. Cerita Pak, Ada apa? Cerita.